Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan simulasi atau demonstrasikan bagaimana tugas atau aktivitas pengawas ujian dalam aplikasi ujian online. Yang pertama tentu kita masuk dulu, login dulu ke aplikasi. Saya buka browser menggunakan Chrome. Kemudian pada bagian atas di address bar kita ketikkan link untuk masuk aplikasi khusus sebagai pengawas CBT Mangsa my id garis miring pengawas garis miring login. Kemudian kita pilih masuk atau enter. Nah, ini adalah halaman login untuk pengawas. Selanjutnya kita masukkan username dan password yang kita miliki. Pada contoh ini saya menggunakan punya Andi Ainul G garis datar G 0001. Passwordnya 19890305. Kemudian kita pilih login. Nah, ini halaman awal, tampilan awal untuk sebagai pengawas. Selanjutnya di bagian kiri atas ada garis bersusun 3, itu adalah kumpulan menunya. Kita pilih, ini ada home ya, yang tampil sekarang, kemudian ada CBT, kita pilih CBT. Nah, kegiatan pertama adalah pemantauan ujian. Ya, di sini ada 3 menu, yaitu presensi peserta ujian, reset login ujian, dan status peserta ujian. Khusus untuk reset login ujian ini kita nonaktifkan, jadi yang bisa kita gunakan hanya presensi peserta ujian dengan status peserta ujian. Nah, sekarang untuk presensi peserta ujian kita buka. Nah, di filter berdasarkan jadwal, ini kita akan memilih jadwal ujian yang berlangsung hari ini. Jadi sebagai contoh di sini adalah SIM Guru hari Jumat 22 Maret 2024, itu yang kita pilih. Kemudian filter berdasarkan ruang ujian, ini sebelah kanannya. Nah, kita mengawas atau bertugas di ruang mana ya, pada contoh ini bertugas di ruang 1. Nah, inilah daftar-daftar peserta ya yang ada di ruang 1. Nah, ini. Nah, sekarang posisi ini kita lihat yang warna hijau di sebelah kanan di bawah kolom aksi, ini menunjukkan bahwa kita belum melakukan presensi. Nah, sekarang kita akan presensi agar siswa dapat mengikuti atau melaksanakan ujian. Jadi kalau status seperti ini, siswa belum bisa melakukan ujian.
di notifikasi pada aplikasi siswa bahwa siswa belum di presensi. Nah, sekarang kita presensi. Di bagian atas ada tombol presensi all dengan penyelesaian waktu dan refresh. Kita pilih presensi all. Nah, ini proses mengabsen atau presensi ya ini. Nah, ini tampilannya setelah kita absen. Di sebelah kanan itu ada 4 kotak, ada TH tidak hadir, kemudian yang merah itu adalah peringatan, kemudian W itu adalah penyesuaian waktu, kemudian C itu untuk capture foto. Nah, yang akan kita gunakan di sini cuma tombol TH dengan P. Tombol TH itu maksudnya adalah tidak hadir. Jadi jika salah satu dari peserta ini ada yang tidak hadir, maka kita pilih TH. Ya, katakanlah yang tidak hadir adalah Ahmad Fatana. Kita pilih sini TH. Tidak hadir dalam pengertian si Ahmad Fatana ini tidak ada dalam ruang ujian. Kalau dia statusnya H atau tidak hadir, maka si Ahmad Fatana ini tidak bisa mengikuti ujian, atau dengan kata lain aplikasinya tidak bisa digunakan. Kita tambah lagi yang nomor 8 ini ada Andi Auliani Astrid, kita beri TH. Nah, tidak hadir, berarti Andi Auliani Astrid dengan tadi Ahmad Fatana itu tidak bisa mengikuti ujian. Nah, katakanlah si Ahmad Fatana ini dia tidak ada di ruang ujian karena terlambat. 15 menit kemudian hadir, maka statusnya yang tadi tidak hadir kita ubah. Jadi kita pilih kembali H. Pilih kembali H. Jadi dia sudah hadir, bisa mengikuti ujian. Nah, itu yang pertama, mengabsen. Kemudian bila dalam proses ujian kita akan memberikan peringatan kepada siswa, maka kita pilih P. Nah, ini P. Kemudian kita ketikkan apa peringatan yang akan kita berikan. Misalnya jangan ribut. Setelah itu kita simpan. Nah, ini. Jadi setelah kita simpan, maka P tadi yang warna merah akan berubah menjadi kuning, menjadi CP, cabut peringatan. Nah, sekarang statusnya AM Hairil S. Rizal itu tidak bisa mengikuti ujian. Jadi aplikasinya terhenti dan di bagian depan di layarnya itu akan tampil peringatan sebagaimana yang kita tuliskan tadi. Nah, kalau misalnya peringatan ini kita selesai, kita cabut, maka kita pilih kembali CP, cabut peringatan. Ya, berarti sekarang AM Hairil S. Rizal bisa melanjutkan ujian kembali dengan terlebih dahulu merefresh dia punya aplikasi. Nah, itu di bagian presensi. Kita kembali ke menu yang lain. Kita pilih tanda panah bagian atas, kembali. Nah, kemudian kita ke status peserta ujian. Nah, ini untuk memantau bagaimana status siswa. Nah, di sini terlihat belum ada siswa yang mengikuti ujian. Kita perhatikan lama ujian. Jadi di sini akan terdeteksi AM Hairil S itu tidak ada keterangan lama ujian. Skornya
juga belum ada status belum ujian. Ya. Kalau misalnya sudah login, sudah ujian, di sini akan tertulis ujian berlangsung. Kemudian aktivitas belum login. Ya, kalau misalnya dia sedang ujian berarti tertulis login. Ini kita lihat Andi Aulia Astrik tidak ada keterangan sama sekali karena tadi di presensi itu kita buat tidak hadir. Jadi Andi Auliani Astrik tidak hadir dalam ruang ujian. Begitu seterusnya. Jadi ini akan ada keterangan lama ujian, skor, status ujian, dan aktivitas ujian jika siswanya sudah login atau mengerjakan ujian. Itu di menu kedua. Reset login ujian kita nonaktifkan. Kemudian kita pilih lagi menu yang lain, ada laporan ujian. Ini untuk mencetak berita acara, mencetak daftar hadir ujian. Tapi ini pengawas tidak perlu lakukan karena akan diambil alih oleh panitia ujian. Kita coba buka seperti apa isi dari berita acara. Nah, ini berita acaranya sudah lengkap. Ya. Nah, tinggal dicetak. Kemudian kita kembali lagi ke menu sebelumnya, daftar hadir ujian. Nah, ini daftar hadir ujian. Nah, ini bisa kita cetak sebenarnya. Ini tadi ada satu orang yang kita kasih tidak hadir. Nah, ini nomor 8 yang dia T, keterangannya T. Ya, jadi ini nanti dicetak oleh panitia untuk tanda tangan secara manual di ruang ujian. Kita kembali ke menu yang lain. Di CBT ada hasil ujian. Di sini nanti setelah siswa mengerjakan ujian akan tampil skornya. Di sini skor non EB. Non EB ini untuk soal pilihan ganda. Jadi bukan esai bebas. Jadi sini skornya akan tampil di kolom non EB untuk pilihan ganda. Kemudian seandainya ada soal esai di kolom EB, ini akan tampil nilainya, kemudian totalnya berapa. Kalau misalnya mau dicetak, ini ya ada cetak. Katakanlah hasilnya ini mau kita download dalam bentuk Excel, bisa ini di bagian atas ekspor Excel, atau untuk kita mau ambil dalam format PDF, kita pilih cetak nilai, simpan sebagai PDF. Di bagian atas ini ada tombol kuning untuk mendownload dalam format PDF ini. Nah, ini jadi dia akan terdownload dalam format PDF. Kita simpan. Dokumennya, kemudian simpan. Ya, sudah tersimpan di dokumen. Nanti kita lihat sebentar, atau kita bisa langsung lihat di penyimpanan. Ada di mana ya? Di penyimpanan sini. Tadi di my dokumen ya, unduhan. Oh, bukan, di penyimpanan internal. Kemudian dokumen. Nah, ini. Nah, ini hasil dalam bentuk PDF ya ini. Nah, tidak ada nilai ya karena tidak ada siswa yang mengerjakan. Ya, oke. Kita kembali ke aplikasi. Mana tadi? Nah, ini. Ya, begitu Bapak dan Ibu yang kita lakukan dalam proses pengawasan ujian.
Untuk keluar kita pilih logout. Tapi sebelum logout, kalau misalnya Bapak dan Ibu menemukan status seperti ini, peringatan, maka caranya adalah kita hapus riwayat penelusuran pada browser kita. Bagaimana caranya menghapus? Di bagian kanan atas ini ada titik 3, saya perlihatkan kembali, ini titik 3. Kemudian kita pilih hapus data penjelajahan atau masuk di history, boleh juga history. Kemudian hapus data penjelajahan, ini hapus data penjelajahan. Rentang waktunya kita pilih, boleh semua, boleh 15 menit terakhir, sejam terakhir, 24 jam terakhir. Nah, kita pilih saja semua. Ini sudah tercentang semua. Ini untuk sandi tidak perlu, kita tidak perlu hapus. Lalu kemudian di bagian bawah ada hapus data, hapus. Nah, sudah terhapus. Nah, sekarang kita masuk kembali. CBT Semansa .my .id garis miring pengawas garis miring login. Kemudian pilih masuk atau enter. Masuk kembali. Kita ketikkan kembali kita punya username dan password login. Ya, masuk kembali. Begitu Bapak dan Ibu pengawas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.